Dalam teori belajar menurut Piaget, ada suatu proses, yaitu proses penyesuaian struktur kognitif pembelajar dengan pengetahuan baru. Nama proses tersebut adalah A. Enaktif, B. Asimilasi, C. Akomodasi, D. Ekuilibrasi. Baik, kita akan bahas satu demi satu. Yang pertama, asimilasi adalah proses perubahan apa yang dipahami sesuai dengan struktur kognitif yang telah ada. Dan akomodasi adalah proses perubahan atau penyesuaian struktur kognitif dengan informasi yang diterima. Sedangkan ekuilibrasi adalah proses penyeimbangan ketika terjadinya asimilasi dan akomodasi. Sedangkan enaktif bukan teori dari Piaget, tetapi salah satu tahap dalam teori belajar yang dikemukakan oleh Brunner. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C, akomodasi. Soal nomor 2. Periode operasi konkret terdapat pada anak pada matang usia ... A. 11 sampai lebih dari 15 tahun, B. 7 sampai 11 tahun, C. 2 sampai 7 tahun, D. 0 sampai 2 tahun. Baik, kita akan bahas satu demi satu. Dalam teori Piaget dijelaskan bahwa periode sensori motor dimulai dari 0 sampai 2 tahun. Periode praoperasional dimulai dari 2 sampai 7 tahun. Periode operasi konkret dari 7 sampai 11 tahun. Dan periode operasi formal dari 11 sampai lebih dari 15 tahun. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B. Periode operasi konkret dimulai dari 2 sampai 7 tahun. Soal nomor 3. Menurut teori ini, belajar akan lebih berhasil bila respon siswa terhadap suatu stimulus segera diikuti dengan rasa senang atau kepuasan. Rasa senang dan kepuasan ini bisa timbul sebagai akibat anak mendapatkan pujian atau ganjaran lainnya. Pernyataan tersebut sejalan dengan teori belajar. A. Teori belajar Skinner, B. Teori belajar Pavlov, C. Teori belajar Thorndike, D. Teori belajar Brunner, atau E. Teori belajar konstruktivistik. Baik, kita akan bahas setiap opsi, mulai dari opsi A. Teori belajar Skinner. Frederick Skinner berpendapat bahwa ganjaran atau penguatan mempunyai peranan yang amat penting dalam proses belajar. Penguatan yang diberikan terdiri atas penguatan positif dan penguatan negatif. Penguatan dianggap dapat menjadi stimulus positif jika penguatan tersebut seiring dengan meningkatkan perilaku anak dalam melakukan pengulangan perilakunya. Sedangkan yang B, teori belajar Pavlov, agar peserta didik dapat belajar dengan baik, maka harus dibiasakan seperti mengerjakan soal pekerjaan rumah dengan baik, biasakan untuk memeriksanya, menjelaskannya, atau memberikan feedback terhadap hasil pekerjaannya. Teori belajar ini termasuk dalam teori belajar behavioristik. Yang ke-C adalah teori belajar Thorndike. Teori belajar Thorndike merupakan teori belajar behavioristik yang terkenal dengan hukum law of effect. Menurut Edward Lee Thorndike, belajar akan lebih berhasil jika respon peserta didik terhadap suatu stimulus segera diikuti dengan rasa senang atau kepuasan. Rasa tersebut timbul sebagai akibat peserta didik mendapatkan pujian atau ganjaran lainnya. Teori ini juga biasa disebut dengan teori belajar koneksionisme. Jadi untuk soal yang ini jawabannya adalah teori belajar Thorndike.